Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafir Cikinta Tarigan dari kelompok 5. Saya di sini selaku moderator presentasi pada mata kuliah metode penelitian. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Helena Apriani EPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan juga selaku penilai UAS mata kuliah metode penelitian. Pada presentasi kali ini, kelompok 5 akan membuat proyek Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pasien Hewan berbasis website pada UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah 4, Puladun, Bogor. Di sini ada anggota kelompoknya, ada Siva Salsabil Masayed selaku ketuanya, lalu ada Jafar Jikin Tarigan, saya sendiri, Nesel Triandini, Hindam Hibatu, Pella Karisma Francisca. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nesa. Baik, terima kasih. Di sini ada latar belakang dari pembuatan website sistem pelayanan pada pusat kesehatan hewan ini. Nah, karena adanya jumlah pasien hewan yang banyak, dalam keadaan demikian, proses pendaftaran manual seringkali memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan upaya yang besar dari pihak pusat kesehatan hewan. Kemudian faktor keduanya yang menjadi kendala adalah penggunaan sistem input manual, yaitu secara tulis tangan dalam proses pendaftarannya. Nah, penggunaan input manual ini cenderung lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia. Ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam layanan pendaftaran dan penanganan pasiennya. Kemudian berikutnya ada tujuan utamanya, yaitu ada tiga tujuan utama, yaitu yang pertama, mempermudah proses pendaftaran pasien hewan, memberikan kemudahan bagi pemilik hewan, dan mengurangi beban administratif. Berikutnya, ada metode pengumpulan datanya. Di sini kami menggunakan tiga metode, yaitu yang pertama ada metode observasi, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data empiris mengenai aktivitas sehari-hari di pusat kesehatan hewan. Kemudian yang kedua ada metode wawancara, yaitu dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman dari responden, yaitu admin puskeswan. Kemudian yang ketiga ada studi dokumen. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan, regulasi, dan dokumentasi terkait operasional puskeswan, kami melakukan studi dokumen. Kami menganalisis dokumen-dokumen seperti jurnal mengenai pusat kesehatan hewan, kartu berobat hewan, rekam medis pasien, serta beberapa resep obat untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari metode wawancara yang telah kami lakukan tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Hindami Hibatul. Baik, di sini ada beberapa harapan kita, yaitu yang pertama mempermudah mengelola data pasien dan rekam medis pasien, dapat menjangkau sejumlah pasien yang jauh, kemudahan mengakses informasi, mempermudah melakukan pendaftaran, pemilik hewan tidak perlu membuat kartu berobat hewan dan dapat melihat rekam medis pasien. Pemilik hewan dapat menambah data hewan lebih dari satu. Lanjut. Lalu sejarah puskeswan yaitu melalui peraturan Bupati Bogor nomor 29 tahun 2018 telah dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagai salah satu unsur organisasi dinas untuk meningkatkan pelayanan dinas, serta dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 03 tahun 2019 terdapat syarat tentang pelayanan jasa medik veteriner. Lalu yang terakhir ada 6 wilayah UPT yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan wilayah Kabupaten Bogor, termasuk UPT Puskeswan kelas A wilayah 4. Dan di sini ada struktur organisasi Puskeswan. Yang pertama penanggung jawab yaitu ada kepala dinas, pengendali ada kuasa pengguna anggaran, ketua yaitu pengelola teknis ada kepala UPT, lalu pelaksana dibagi menjadi dua pelaksana yaitu pelaksana PNS dan pelaksana tenaga honorer atau tidak tetap. Selanjutnya pada Vela. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis pada puskeswan. Pemilik hewan datang ke puskeswan dan mendaftar ke admin dengan membawa kartu berobat hewan. Jika jika pemilik hewan belum mempunyai kartu berobat hewan, maka pemilik hewan harus membeli kartu tersebut ke admin. Lalu pemilik hewan memberikan kartu berobat hewan ke admin dan menjelaskan keluhan yang dialami hewannya. Admin menuliskan keluhan di kertas rekam medis pasien, kemudian admin meletakkan kartu berobat
hewan, dan kertas rekam medis di meja yang nantinya akan diambil oleh dokter. Pemilik hewan akan dipanggil oleh dokter ke ruang pemeriksaan bersama dengan hewannya. Setelah selesai pemeriksaan, dokter akan menuliskan resep obat bila diperlukan dan menyerahkan ke admin. Admin menuliskan diagnosa, obat, dan dosis di kertas rekam medis. Kemudian admin mengembalikan kartu berobat hewan ke pemilik hewan dan mengarsipkan kertas rekam medis. Di samping ini ada activity diagramnya. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. Di sini ada dua aktor, ada admin dan user. Admin dapat melakukan login. Admin dapat menginput data rekam medis, diagnosa, obat, dan dosis pasien hewan. Admin dapat mencetak data pasien, data pemilik hewan, dan data rekam medis pasien. Lalu, user dapat melakukan login. User dapat mengelola profil user dapat mengelola data pasien hewan, user dapat mengelola data keluhan pasien hewan, user dapat melihat data rekam medis pasien hewan. Lalu selanjutnya di sini ada use case diagram puskeswan. Di sini ada dua aktor, admin dan user. Admin ada 4 pengelolaan, yaitu mencetak data pemilik hewan, mencetak data pasien, mencetak data rekam medis, dan menginput data rekam medis. Sebelum melakukan kegiatan 4 tersebut, harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu aktor kedua yaitu user. User dapat mengelola data rekam medis, mengelola data pasien atau hewan, mengelola data keluhan, atau mengelola profil. Nah, sebelum melakukan kegiatan 4 ini, user harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Baik, selanjutnya ada sequence diagram user. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram login. Dari user akan membuka website, lalu akan muncul tampilan view login. Lalu dari view login, tampil halaman login. User lalu menginput email dan password dan klik tombol login. Maka dari login view akan mengirim email dan password ke controller autentifikasi. Lalu controller autentifikasi memvalidasi email dan password ke database user. Lalu dari database user, dia akan mereturn data ke controller autentifikasi dan controller autentifikasi itu akan melakukan cek data. Jika email salah, maka dari controller autentifikasi akan muncul pesan email salah. Jika password salah, akan muncul pesan password salah. Jika email dan password benar, maka dari controller autentifikasi ke login view akan melakukan return dan dari login view akan redirect ke halaman home. Lalu selanjutnya ada sequence diagram daftar yang sequence-nya seperti ini. Lalu selanjutnya ada tambah data hewan, ada ubah data hewan. Selanjutnya ada hapus data hewan, ada rekam medis juga. Selanjutnya dan ada periksa atau input keluhan, lalu ubah profil. Selanjutnya di sini ada sequence diagram admin. Sequence diagram admin terdapat login, selanjutnya. Lalu ada input rekam medis, lalu ada print data pasien, selanjutnya. Lalu ada print data pemilik hewan, print data rekam medis yang sequence diagramnya seperti ini. Selanjutnya. Lalu ada entity relationship diagram atau IRD. Di database kami terdapat 5 tabel database, yaitu user, yang atributnya terdapat ID user, nama, NIK, alamat, email, nomor telepon, password, image, dan ID user sebagai primary key. Lalu ada pasien. Pasien terdapat 5 atribut, yaitu ID hewan, ID user, nama hewan, jenis hewan, dan jenis kelamin. ID hewan di sini sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada rekam medis. Terdapat 6 atribut, yaitu ID RM, ID user, ID hewan, tanggal sekarang, keluhan, dan status. Di rekam medis ini ID RM sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada detail rekam medis, yaitu ID RM, diagnosa, obat, dosis, dan status. ID RM sebagai foreign key di detail rekam medis. Lalu ada admin, yaitu dengan 4 atribut, yaitu ID admin, username, admin pass, dan image admin.
ID admin di sini sebagai primary key. Lalu kardinalitasnya untuk user mendapatkan berekam medis dengan user satu user memiliki banyak rekam medis. Lalu user juga memiliki pasien yang kardinalitasnya satu user memiliki banyak pasien, atau one to many. Lalu satu pasien memiliki banyak rekam medis dan satu rekam medis berisi banyak detail rekam medis. Selanjutnya, ada logical record structure atau LRS. Di sini juga terdapat 5 tabel database, yaitu admin, user, pasien, rekam medis, dan detail rekam medis. Di sini user sudah saya jelaskan sebelumnya, memiliki beberapa atribut, yaitu ID user, nama, NIK, alamat, email, nomor telepon, password, dan image. Di sini ID user sebagai primary key. Lalu ada pasien, yaitu atributnya ID hewan, ID user, nama hewan, jenis hewan, dan jenis kelamin. Di sini ID hewan sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key. Lalu ada rekam medis dengan atributnya yaitu ID RM, ID user, ID hewan, keluhan, tanggal sekarang, dan status. ID RM di sini sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key dan ID hewan sebagai foreign key. Lalu selanjutnya ada detail rekam medis atau detail RM. Ada atributnya ada IDRM, obat, diagnosa, dosis, dan status. IDRM di sini sebagai forensik. Lalu ada admin juga dengan atributnya yaitu ID admin, username, admin pass, dan image admin. ID admin sebagai primary key. Seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, kardinalitasnya, tabel user, satu user memiliki banyak rekam medis. Lalu satu user memiliki banyak pasien. Satu pasien memiliki banyak rekam medis dan satu rekam medis mempunyai banyak detail rekam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Javier. Oke, untuk mockup atau perancangan antarmuka, di sini ada dua, user dan admin. Yang pertama ada user sebagai pemilik hewan, ada halaman login, halaman daftar, halaman info, dan halaman home. Lalu ada pop-up tambah hewan yang bisa menambah data hewan. Lalu ada halaman ubah data hewan, pop-up hapus data hewan, dan halaman rekam medis. Berikutnya juga ada halaman periksa, halaman input keluhan, halaman profile, dan pop-up logout. Lalu ada mockup atau perancangan antarmuka admin. Di sini ada halaman login, halaman dashboard, halaman input rekam medis, halaman data pasien, lalu ada halaman data pemilik hewan, tampilan print data pemilik hewan, lalu ada halaman data rekam medis, dan juga ada tampilan print data rekam medis. Dan berikutnya ada pop-up logout. Berikutnya ada struktur navigasi. Yang atas ini struktur navigasi user, di mana user ketika melakukan login akan masuk ke tampilan home. Lalu ada fitur periksa, profile, lalu di home ini juga bisa menambahkan, ubah, hapus, dan lain sebagainya. Begitu juga ada struktur navigasi admin, di mana admin harus melakukan login dan langsung ke tampilan home atau dashboard. Lalu admin bisa mengakses fitur-fitur seperti data pasien, data keluhan, input rekam medis, simpan, dan lain sebagainya. Sebagai penutup, pengelolaan data yang lebih baik karena menggunakan platform website yang sangat membantu dalam mengelola data pasien, sehingga pendaftaran menjadi lebih terstruktur dan aman. Data yang tersimpan pun dalam database dapat diakses dengan mudah oleh pihak puskeswan atau admin untuk keperluan administrasi dan analisis. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.